Terjawab sudah, Pioli bakal turunkan Luka Jovic gantikan Olivier Giroud di derby Milan. Stefano Pioli menjajaki kemungkinan menurunkan Luka Jovic sebagai starter kalau Olivier Giroud dinilai belum fit untuk derby della Madonnina. Pioli selama ini dikhawatirkan oleh kondisi Olivier Giroud yang cedera saat menjalani kualifikasi Euro 2024 bersama timnas Prancis. Meskipun sang pemain dalam masa pemulihan, tapi belum bisa dipastikan apakah dirinya bisa tampil di derby della Madonnina melawan Inter Milan. Melansir dari Milan News, Pioli akhirnya mencoba mengambil keputusan untuk menurunkan rekrutan anyar mereka, Luka Jovic, kalau Giroud memang benar-benar belum pulih 100%. Namun turunnya Jovic juga masih belum bisa dipastikan sebab Milan atau Rossoneri masih memiliki Noah Okafor yang masih bisa diandalkan. Besar kemungkinan Pioli tetap akan mencoba Okafor sebagai starter dan memasukkan Jovic sebagai pengganti kalau Okafor kurang gemilang saat melawan Inter. Sebab derby della Madonnina merupakan debut bagi Jovic sehingga ia mungkin belum familiar dengan permainan tim barunya itu. Sedangkan Noah Okafor sudah pernah diturunkan oleh Milan di 3 laga sebagai pengganti melawan Bologna, Torino, dan AS Roma. Saat ini Olivier Giroud masih terus menjalani latihan terpisah di AC Milan demi mengejar kondisi maksimal untuk bisa tampil melawan Inter Milan. Namun belum ada prediksi lebih lanjut terkait apakah Giroud bisa menjadi starter, pengganti, atau sama sekali tidak diturunkan oleh Stefano Pioli dalam derby della Madonnina. Stefano Pioli juga dipusingkan oleh Pierre Kalulu. Stefano Pioli memiliki 2 bek tengah andalan dalam skuad AC Milan, yakni Malik Thiaw dan Fikayo Tomori. Namun Tomori mendapat kartu merah saat melawan AS Roma beberapa waktu yang lalu. Artinya Tomori bakal absen dalam derby della Madonnina pada hari Sabtu 16 September yang akan datang. Untuk menggantikan Tomori, Pioli sebenarnya memilih Pierre Kalulu untuk menjadi tandem Malik Thiaw di lini belakang. Namun ternyata Kalulu pun mengalami cedera otot saat latihan di Milanello. Sampai saat ini kondisinya belum juga membaik, sehingga Kalulu kemungkinan besar tidak bisa jadi andalan Pioli untuk membendung serangan Inter Milan yang dipimpin Lautaro Martinez dan Marcus Thuram. Pioli pun lantas mempertimbangkan untuk mencoba Simon Kjaer sebagai partner Thiaw di sektor bek tengah skuad AC Milan. Masalahnya Kjaer sebenarnya merupakan pemain pelapis yang tidak sering ditandemkan dengan Thiaw, sehingga Pioli khawatir keduanya belum punya chemistry. Selain Kalulu, Theo Hernandez, Christian Pulisic, dan Mike Maignan juga dikabarkan sedang dalam kondisi tidak prima, sehingga AC Milan tampaknya bakal cukup pincang dalam melakoni pertandingan derby della Madonnina melawan Inter Milan di Giuseppe Meazza. Sementara itu AC Milan temukan new Marcos Cafu, talenta Brasil berusia 22 tahun. AC Milan telah menetapkan target untuk memburu the new Marcos Cafu yang terdapat dalam diri bek kanan Monaco Van der Sar, sekaligus memberikan persaingan kepada Davide Calabria. Van der Sar dianggap memiliki kemiripan gaya bermain seperti Marcos Cafu dan ini membuat AC Milan tertarik untuk mendatangkannya. Nantinya AC Milan akan menempatkan Van der Sar sebagai suksesor dari Davide Calabria yang membutuhkan pelapis bahkan pengganti. Ya, walaupun pusat transfer telah ditutup, namun tim pemandu bakat AC Milan tetap bekerja untuk mengidentifikasi pemain-pemain berpotensi agar memperkuat skuad Rossoneri di masa depan. Untuk posisi bek kanan saat ini menggunakan Pierre Kalulu atau Alessandro Florenzi sebagai alternatif di belakang Kapten Davide Calabria. AC Milan sempat tertarik dengan Wilfried Singo dan Ivan Fresneda,
namun mereka akhirnya menandatangani kontrak dengan Monaco dan Sporting Lisbon. Tampaknya Moncada telah mengidentifikasi bek kanan masa depan AC Milan yang berasal dari Monaco. AC Milan sedang memantau perkembangan pemain asal Brasil ini, Fenderson, yang memiliki kemampuan menyerang dan mengesankan. Menurut Pianita-Milan.it, pemain Monaco berusia 22 tahun ini memiliki kemiripan dengan rekan senegaranya Marcos Cafu, mantan pemain Rossoneri. Selain mencari pemain anyar di posisi bek kanan, AC Milan juga tengah memilih-milih pemain di posisi striker murni. Menurut rumor yang beredar, para manajer Rossoneri telah menargetkan Jonathan David, penyerang asal Kanada yang berusia 23 tahun, di mana saat ini bermain untuk tim Prancis Lille. Meskipun demikian, calciomercato.com melaporkan bahwa ada klub lain yang tertarik dengan target AC Milan, yaitu Newcastle United dari Premier League. Klub yang mendatangkan Tonali dengan biaya sekitar 70 juta euro pada musim panas ini tertarik pada Jonathan David yang telah mencetak 3 gol dan 1 assist dalam 6 penampilannya di musim ini. Di sisi lain, pertarungan antara Inter Milan kontra AC Milan telah dimulai, di mana kedua rival sama-sama tengah mengincar striker muda asal Kanada, Jonathan David. Perburuan Jonathan David akan semakin menambah panas duel Derby della Madonnina antara Inter Milan versus AC Milan di akhir pekan ini. Baik Inter Milan ataupun AC Milan sudah sering terlibat bentrok di jendela transfer. Marcus Thuram salah satu pemain yang diperebutkan keduanya di bursa transfer musim panas lalu, di mana akhirnya striker asal Prancis itu berlabuh ke Inter Milan. Namun keduanya masih ingin menambah kekuatannya di lini serang dengan mendatangkan setidaknya 1 striker lagi. Kedua tim sama-sama membutuhkan 1 atau 2 penyerang dan tidak ada yang bisa disebut sebagai solusi jangka panjang. Inter Milan mendatangkan Marco Arnautovic dan Alexis Sanchez, sementara AC Milan dipaksa melakukan kesepakatan di menit-menit terakhir untuk mendatangkan Luka Jovic. Keduanya akan segera mencari penyerang baru, dan keduanya dapat mencoba untuk mendatangkan Jonathan David dari Lille. Dia diharapkan untuk pindah di musim panas lalu, namun tidak terwujud. Sebuah kesepakatan berpotensi menelan biaya 50-60 juta euro. Namun dengan kontraknya yang akan berakhir di tahun 2025, ada kemungkinan harga tersebut akan turun di musim panas 2024. Sementara itu AC Milan juga tengah mempersiapkan kehilangan Mike Maignan yang dikabarkan siap kembali ke klub masa kecilnya, Paris Saint-Germain.